5, 4, 3, 2, 1. Ayo mulai. Ya, bagaimana Bung Leonardo Jefferson kegiatannya selama pandemi Corona ini? Kegiatan selama pandemi ya lumayan membosankan. Karena Kenapa? karena kebiasaannya kan di rumah sakit, tapi karena harus di skip dulu jadi ya kayak gitu. Tapi ya puji Tuhan lah, ada hasil belakangan ini. Ada hasil. Maksudnya hasil apa? Money. Oh iya, hasil money karena itu ya usaha Uncle Nardo Kitchen ya. Iyalah Bapak, sekarang tuh dunia semakin susah. Jadi kita harus berputar otak bagaimana caranya menghasilkan cuan-cuan yang banyak, begitu. Bisa, tapi bicara soal usaha itu bagaimana sampai bisa ada muncul ide untuk bikin usaha itu? Sebenarnya ide itu muncul karena dorongan ingin mendapatkan uang ya. Iya, karena dorongan ingin mendapatkan uang. Saya realistis saja Bapak, karena maksudnya apa? Pandemi, saya dapat uang jajan, uang berkurang kan, terus pokoknya banyak hal lah. Tapi puji Tuhan lah, beta punya teman-teman yang sangat support luar biasa. Jadi gitu. Teman-teman sangat support dalam bidang apa aja maksudnya? Yang pastinya mereka menyumbangkan uang juga untuk saya. Sumbang uang. Yes. Ya, pokoknya usaha ini tuh kalau bukan andil mereka yang sangat luar biasa itu mungkin saya yang bakalan jadi juga sih. Pokoknya big thanks buat mereka 1, 2, 3, 4. 4 aja? Iya, sebut nama boleh? Boleh, terserah. Sebut aja. Farah, terus Karel, Sindiria, Gabriela. Oh, berlima sama Amel. Sorry, berlima. Berlima. Berlima, oke. Mereka sangat berlima membantu. Yang sangat membantu. Dalam segi apapun. Sampai jadi, dan maksudnya pas jadi juga ada teman-teman lain yang di belakang layar, pokoknya yang urus Instagramnya tuh ada orangnya. Terus yang bikin Instagramnya juga ada. Jadi istilahnya beta yang kerja sendiri gitu. Kayak gitulah ala-ala. Jadi banyak yang membantu. Jadi makin gampang gitu ya usahanya. Kalau misalnya banyak yang bantu. Sebenarnya makin gampang karena beta sih terkenal gampang. Jadi kayak gitu. Iya. Setuju. Terkenal dalam bidang apanya ini dulu? Terkenal dalam saya berprestasi ya Bapak, bukan sensasi. Jadi saya ya gitulah, semua orang tahu. Kalau misalnya lihat foto-foto dulu kan ada tuh di Facebook, terus di Instagram juga, cuman waktu itu beta hapus. Beta kan sering ikut-ikut ya gitulah, ajang-ajang pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Semacam itulah pokoknya. Aduh Tuhan, ngakak. Oke. Terus kenapa memilih sampai mau jual makanan? Maksudnya dari mana resepnya muncul di otak atau semacamnya? Sebenarnya tuh karena saya memang pada dasarnya sudah terlahir sebagai orang yang berbakat. Berbakat dalam bidang apapun. Berbakat dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang kuliner. Jadi saya punya keahlian lain yang ternyata bukan tidak apa, maksudnya yang secara tidak langsung tuh sudah ada gitu. Jadi selama pandemi ini maksudnya setiap hari di rumah ya belajar masak. Ya sudah, at least I can do it gitu. Yeah, tapi nice. Tapi maksudnya kembali lagi karena keinginan ingin punya uang itu sangat besar. Jadi harus jualan Bapak, kalau enggak mati dong. Benar. Sekarang tuh semua perlu uang ya, karena masa-masa sulit seperti ini. By the way, kenapa sampai mau menamakan itu Uncle Nardo Kitchen? Apa sejarah di balik nama itu? Sebenarnya nggak ketawa lagi, bentar. Sebenarnya siap. Sebenarnya nama Nardo itu nama kecil di rumah. Jadi dari kecil tuh Oma sering panggil Nardo. Nah, makanya kalau keluarga dekat kan kayak Stasia juga kan panggil beta Nardo karena nama kecil di rumah tuh Nardo. Nah,
timbul kata Uncle Nardo ini tuh sebenarnya gara-gara Anda. Bukan karena siapa-siapa. Jadi sebenarnya berpikir jualan ini tuh mau pakai nama apa? Soalnya kan kayak ada beberapa brand yang titik-titik kitchen kan kitchennya tuh kayak susu jadi ciri khas jualan kuliner gitu kan, terus ya sudah pakai nama apa. Oh, terus tiba-tiba saya ingat satu istilah yang Anda sendiri berikan kepada saya, Uncle Nardo. Jadi I wanna give thanks for you, Philip, buat nama yang sudah familiar dan sudah booming di kota Ambon ini. Oke, sama-sama. Nama itu ternyata menjadi ide yang sangat cemerlang ya untuk nama bisnisnya. Yes, benar sekali. Terima kasih untuk sebutan uncle-nya ya. Saya kelihatan tua kayaknya. Oke. Kelihatan tua ya. Oke, terus ini kan masa-masa pandemi nih. Kan sekarang kan ada di dalam stase kepanitraan klinik ya. Klinik. Oke, gimana proses kepanitraan klinik selama masa pandemi ini? Selama masa pandemi, semua kepanitraan klinik di stop dan waktu itu kurang lebih di-cut 3 bulan. Dan setelah awal bulan Juni baru semua didaringkan. Jadi semua sistemnya online. Gitu. Ini online. Tapi gimana cara kerjanya itu? Kayak biasa, maksudnya yang orang pikir kan proses kepanitraan klinik itu hanya di rumah sakit dengan pasien, tapi tidak. Jadi selama di rumah sakit itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Salah satunya tuh mengerjakan tugas-tugas sebagai seseorang yang sedang berproses. Kita selesaikan lewat daring. Jadi via Zoom dengan pembimbing masing-masing, ya gitulah prosesnya. Nanti bedside teaching-nya after pandemi kayak gitu. Oke, bisa. Jadi sekarang udah mau selesai ya dari kepanitraan klinik atau bagaimana? Doakan ya. Ini sudah mau selesai. Harusnya sudah selesai ya. Jangan curhat nanti saya nangis. Santai. Jangan nangis di sini. Oke. Jadi kalau sebelum masa pandemi kepanitraan klinik di rumah sakit itu kerjanya bagaimana? Yang pasti kerjanya setiap pagi itu ngurus pasien, ngikut visitnya sama dokter konsulen, dokter spesialis, terus kalau misalnya tugas jaga malam ya jaga UGD, jaga bangsal. Ya pekerjaan lu as a medical doctor, kayak gitu. Pekerjaan as a medical doctor. Oke. Yes. Pekerjaan as a medical doctor aja. Memang. I'm telling the truth. Yes. Oke. Coba jangan terlalu pakai bahasa Inggris ya, beta nanti bingung. Maaf, soalnya beta lahir di Scotland, jadi agak lama di Scotland dia sebelum sampai ke Ambon yang panas ini. Berapa tahun di Scotland? Berapa tahun di Scotland? 15 menit waktu masih jadi embrio kayaknya. Oke, lanjut. 15 menit waktu jadi embrio. Jadi kan proses penciptaan embrio dari surga tuh kan lama tuh. Jadi sebelum kita dititipkan di seorang bapak dan ibu kan prosesnya tuh pembuatannya itu dari surga, kan manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, lewat bantuan papa dan mama. Nah, waktu itu beta sempat tuh di transit di Skotlandia dulu sekitar 15 menit lah sebelum sampai ke Ambon. Gitulah, panjang lah prosesnya. Kalau diceritakan semuanya pasti ini podcast bisa sampai 1 jam ini. 1 jam, Bapak bayar saya lebih mahal nanti. Astaga, ini udah belum apa-apa udah minta bayaran. Tamu-tamu kayak gini nih yang Oke. Oke, jadi Bung Uncle Nardo. Uncle Nardo. Lebih enak. Oke, siap. Uncle Nardo, dengar-dengar dulu kan ikut juga Paskibra ya? Paskibra. Paskibraka atau Paskibra nih yang benar? Paskibraka. Oke, nanti saya jelasin. Oke. Paskibraka. Gimana pengalamannya selama mengikuti Paskibraka? Gimana awal ceritanya sampai bisa masuk ke Paskibraka? Terus ada pengalaman menarik apa gitu? Oke. Pertama mau dibenerin dulu kosakatanya. Jadi Paskibra itu
untuk teman-teman pasukan pengibar bendera yang di sekolah. Oke, kalau Paskibraka itu kita yang mengibarkan sangsaka merah putih yang bertugas di provinsi maupun di tingkat nasional seperti itu. Yang biasa 17 Agustus itu ya? Yes, dan puji Tuhan tahun 2012 beta dipilih lah dari salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 waktu itu bertujuh dari SMA Negeri 1 Ambon. Kita bertujuh dipilih melalui serangkaian proses seleksi yang panjang, walaupun memang pada dasarnya saya sudah tahu saya bakalan kepilih karena adalah rahasianya nanti habis ini. Oke, siap. Oke, pokoknya panjang lah ceritanya sampai kepilih. Ya sudah, di karantina 1 bulan 14 hari, diproses lah di dalam situ. Maksudnya bukan cuman diproses secara fisik, secara apapun, tapi maksudnya mental dibentuk, karakter dibentuk, tapi yang mereka ingin rubah dari saya itu kayaknya nggak berubah. Nggak berubah. Memang kelihatan sampai sekarang sih. Iya. Okay. Oh iya. Oh ya, gini Apil. Sebenarnya saya ikut Paskibra itu karena dorongan dari guru olahraga saya yang sangat luar biasa, Pak Tomaswa di SMA Negeri 1 Ambon. Ya, Pak Tomaswa itu sangat luar biasa dalam hal ini. Jadi Pak Tomaswa yang selalu merangkul, mengumpulkan bibit-bibit unggul, salah satunya saya bibit unggul, untuk mengikuti pelatihan sampai ikut seleksi. Walaupun saya sudah, karena papa saya waktu itu ketua tim pelatih Paskibraka provinsi, saya sudah tahu saya bakalan lolos. Jadi kayak gitu, sedikit nepotisme. Jadi sedikit main orang dalam. Sedikit bukan main orang dalam. Oke, sorry. Tapi memang kayak gitu, pokoknya kayak gitulah. Kayak gitulah. Terus pengalaman menarik apa yang pernah didapatkan selama mengikuti Paskibraka? Paskibraka, pengalaman menariknya tuh harus bangun setiap hari jam 4 subuh, Senin sampai Sabtu jam 4 subuh. Itu menarik. Bangun jam 4 subuh itu menarik. Menarik sekali, Bapak. Apalagi kalau misalnya Anda di karantina di Wisma Atlet yang notabene banyak setannya, kalau misalnya Anda bisa melihat setan itu seram loh. Tadi katanya menarik, kenapa jadi seram? Itu menariknya gitu karena teman-teman, pokoknya intinya gini, selama proses pelatihan, kalau bikin salah dihukum. Nah, awalnya tuh kayak menyebalkan gitu, tapi lama-lama kayak, oke lah bikin salah aja biar dihukum rame-rame, itu asik. Disuruh guling-guling di lumpur, nah itu seru tuh. Disuruh mandi hujan, sumpah. Sebelum makan siang harus lari, harus push up, harus sit up. Ya Tuhan, bapaknya menyiksa anaknya seperti ini. Kayak gitu lah. Pokoknya Paskibraka itu one of the moment yang bisa kebeli lah. Yang bisa kebeli dimanapun. Gitu. Oke. Terus selain pengalaman menarik, apa pengalaman buruk selama mengikuti Paskibraka? Pengalaman buruk sih. Yang menarik lah. Yang gimana ya? Sebenarnya bukan buruk atau yang menarik, cuman kasihannya karena beta tuh keseringan lihat teman-teman kesurupan gitu. Dan bahkan beta lihatnya tuh sebelum terjadi gitu. Ya gitulah pokoknya. You know what I mean. Yes. Oke. Kayak gitu. Kita pindah pembahasan dulu dari Paskibraka ke Duta Bahasa ya. Pernah ikut Duta Bahasa? Yes, of course. Oke. Jadi gimana ceritanya sampai mengikuti Duta Bahasa, dipilih atau memang mau daftar sendiri atau kayak bagaimana itu? Coba diceritakan. Oke, it's been a long story. Jadi sebelum Duta Bahasa, saya pernah mengikuti satu ajang lain ya. Itu di-keep dulu, cerita dulu Duta Bahasa. Jadi Duta Bahasa awalnya itu saya nggak tahu. Soalnya yang diketahui itu cuman kayak duta genre, terus duta baca saat itu kan. Tapi kalau Duta Bahasa tuh belum tahu sama sekali. Nah, waktu itu dikasih formulir lewat kampus, lewat WD3 waktu itu.
dikasih formulir, terus iseng-iseng saya sama ada teman saya satu Nerisa, Dokter Nerisa, halo apa kabar? Kita mendaftarkanlah diri kita ke sana, ya sudah, maksudnya daftarnya tuh dalam konsep buta nggak tahu apa-apa, ya sudah, pas daftar, lolos seleksi pemberkasan, keterima kan, diterima, lalu mengikutilah serangkaian prosesi lain sebelum akhirnya ditetapkan sebagai finalis. Nah, sampai situ dulu. Terus pas jadi finalis, ya sudah mengikuti pembekalan kurang lebih 4 hari di mana tuh lupa tempatnya. Pokoknya di pembekalan pembekalan. Tapi yang lucunya tuh gini, Apil. Waktu itu pas dikirim list finalisnya 15 laki-laki 15 perempuan kan. Waduh Tuhan, ini ada yang lulusan dari Miamedade College. Bayangkan lu pikir aja Miamedade College ngapain ikut duta bahasa provinsi Maluku kan. Nah, terus ada yang kuliah di jurusan Inggris, terus ada yang lulusan UI, pokoknya lulusan yang luar biasa. Lah apa daya saya? Lulusan luar tapi ikut duta bahasa di Maluku? Yes, karena mereka orang Ambon. Terus mungkin karena mereka mempunyai kemampuan dan pokoknya skill di atas rata-rata lah. Ya waktu itu saya dan Nerisa lumayan down karena nama-nama ini dengan saya belum pernah ketemu sama mereka, tapi lihat background mereka saja luar biasa. Tapi ya sudahlah, let it go, let it flow, and then nggak sombong, mereka terhempaskan. bisa juga. Iyalah, saya hempaskan satu-satu. Oke, hempaskan satu-satu. Kayaknya kita masuk. Oke, lanjut dulu. Ini satu momen yang paling lucu waktu pemilihan duta. Jadi ada sesi di mana kita harus tampilin bakat. Nah, waktu itu saya memilih untuk menampilkan bakat dalam dunia bernyanyi. Jadi waktu itu saya nyanyi, musiknya udah ready, pokoknya sudah siap semuanya, sudah dibikin. Waktu itu saya nyanyi lagu I Have Nothing dari Whitney Houston. Jangan ketawa karena itu bagus. Oke. Waktu itu nyanyi baru 1/4 awal, jadi baru yang songnya na. Terus tiba-tiba mati lampu. Bayangin gak? Mati lampu. Pas mati lampu itu semua orang ketawa dong ya, dan saya di depan hanya bisa duduk. Tuhan, itu untungnya tuh itu belum finalnya, jadi masih proses seleksi penampilan bakat. Aduh Tuhan, itu satu momen yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Tapi puji Tuhan saya dikenal sampai sekarang dan alhamdulillah masih dipakai. Terus gimana tuh waktu lampu mati? Maksudnya lanjut lagi pas lampunya udah nyala? Iya, jadi waktu itu tuh memang prosesnya lampunya tuh lagi mati. Terus teman-teman yang sebelumnya tuh proses penampilan bakat pakai genset kan. Nah, pas waktu giliran saya itu gensetnya di stop karena lampunya ada nyala. Banget. Kayak gitu. Jadi seenaknya tuh pas giliran beta gitu dikasih mati lampu padahal udah mau yang baru song satu. Kayaknya sih itu sengaja sih, kayaknya sengaja karena sudahlah, tapi saya hempaskan. Bukan sombong ya, tapi hempaskan. Nggak sombong, tapi mereka semua dihempaskan. Maafkan aku teman-temanku, ini cuman konten. Lanjut. Oke. Terus kayaknya masuk ke Q&A aja atau gimana? Oke. Oh, ada Q&A. Oh iya, di Instagram. Ada beberapa Q&A dari Instagram yang udah dimasukin kemarin. Sini totalnya ada 9 pertanyaan. Memulai dari pertanyaan pertama atau pertanyaan ke-9? Kenapa cuma 9 pertanyaan ya? Sedih. Udah, nggak apa-apa. Yang penting ada lah. Daripada nggak ada sama sekali kan? Ya, ternyata semua follower saya itu penipu. Oke, lanjut. Followers. Oke. Random aja ya, random. Oh, random aja. Bentar Pak, saya minum dulu. Oke, minum. Silakan minum. Aduh. Oke. Oh ya, kita masuk ke pertanyaan ya. Bukan 9, Deng. Sorry, salah hitung. Ternyata cuma 8.
Sudah SMP apa? 5 aja nggak apa-apa, 5. Oke, ini pertanyaan pertama nih ternyata dari anak-anak retina. Tahu anak-anak retina kan? Oke. Ini pertanyaannya itu arti retina di mata kakak Leo. Oke. Retina. Okay. Retina itu kumpulan spesies langka. Iyalah, kumpulan spesies langka yang mau dilupakan tapi susah. Mau dilupakan tapi susah. Dalam tuh maknanya. Artikanlah saja sendiri. Oh, artikan saja sendiri. Kirain mau diartikan lagi. Mau melupakan tapi susah gitu. Kalian tahu maksudnya apa? Oke, siap. Atau kurang puas sama jawabannya, mungkin anggota-anggota retina bisa WA saya, kan nomor HP saya masih ada di kalian, atau kalau misalnya kalian sudah blokir ya udah DM aja yang Bram. Oke, terkhusus untuk anggota retina, lihat ini jawabannya dan silakan WA atau DM bagi kalian yang mau bertanya lagi. Oke, kalau gitu udah dijawab ini. Pertanyaan ini udah dijawab. Udahlah, lanjut. Kita next. Ada pertanyaan, kenapa kakak Leo itu orangnya baik? Anjay, pertanyaan macam apa ini? Itu adalah pertanyaan kejujuran hati seseorang yang bertanya. Tidak boleh tahu siapa yang bertanya. Iya, tidak boleh tahu siapa yang bertanya. Begini sayang, siapapun kamu yang bertanya mengapa saya baik. Sebenarnya Leo itu tidak baik, tapi iya sebenarnya Leo itu tidak baik, tapi susah dilupakan. Tapi susah dilupakan itu sih. Cuma bukan apil maksudnya. Oke. Ketawa sudah. Maksudnya begini, nggak ada gunanya melakukan sesuatu yang seng baik begitu, tapi seng menghasilkan apa-apa. Jadi mending berlaku baik saja. Intinya bagaimana? Susah dijelaskan. Pertanyaan macam apa ini? Mengapa kakak Leo baik? Intinya karena yang menciptakan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya ya itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya harus baik kepada siapa saja. Intinya begitulah. Setuju. Sih nggak ada gunanya loh. Maksudnya sih nggak ada gunanya sih bikin sesuatu yang jahat atau sih bikin sesuatu yang salah buat orang gitu, terus endingnya bukan dapat feedback yang baik buat Osi sendiri, tapi Osi malah jadi bahan ya gitulah ceritaan orang gitu. Kan sing enak gitu jadi kayak gitulah pokoknya. Terima kasih sayang yang sudah bertanya. Sama-sama. Oke. Kita next pertanyaan. Ini kayaknya pertanyaannya tentang kesehatan sih. Siapa yang bertanya itu tentang kesehatan? Kak Leo, gimana menurut Kak Leo cara olahraga yang baik untuk mencegah virus? Gimana ya cara olahraga yang baik? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, tetapi pertanyaan ini bagaimana ya menjawabnya? Cara olahraga yang baik untuk mencegah virus. Bagaimana ya? Virus itu mau datang, maksudnya virus itu dia mau datang, dia sing tunggu, Osi lagi olahraga atau Osi lagi tidur atau Osi lagi istirahat gitu. Jadi maksudnya bagaimana ya? Intinya tubuh itu cuma butuh kuat, butuh fit, butuh yang lagi neko-neko segala proses yang terjadi di dalamnya. Jadi dengan demikian virus itu namanya virus tetap dia bakalan masuk. Toh virus apapun itu, jangankan COVID, virus influenza saja masuk. Gitu kan. Jadi iya. Jadi maksudnya gitu. Yang penting maksud olahraga itu lebih ke proteksi. Jadi proteksinya tuh olahraga, bolehlah lari-lari kecil di kompleks, sit up, push up, terserahlah kalian mau ngelakuin apapun, olahraga pagi, siang, malam, bebas say, itu urusan kalian. Yang olahraga malam olahraga apa coba? Panco atau berenang, kayak gitu. Atau sambil menyelam, gitu kan, makan batu, sambil menyelam makan batu.
sambil menyelam makan batu, boleh lah. Pokoknya kayak gitu, maksudnya pencegahan COVID ya proteksi diri lah. Maksudnya pakai masker, jangan cuma olahraga kamu olahraga sampai capek pun, kalau jalan nggak pakai masker, itu virus mau masuk lewat lubang segala lubang yang ada mata, hidung, telinga, mulut, suka-suka dia, gitu. Benar. Jadi intinya itu sebenarnya pertanyaannya saya kejawab sih, tapi ya udahlah. Sudah kejawab tadi kan bilang olahraga pagi, siang, malam, lari-lari itu kan olahraga. Ya, lari dari kenyataan juga olahraga loh. Olahraga batin. Kayaknya ada pengalaman ini lari dari kenyataan. Bukan pengalaman, tapi sering terjadi. Sering terjadi. Bisa kasih contoh? Nanti pembahasannya panjang, Pak. Bisa bikin sesi selanjutnya. Bisa juga. Oke lah. Ini masih lanjut, masih dari orang yang sama sih, yang tadi tanya olahraga yang tepat, tapi ini pertanyaannya, COVID itu berasal dari mana? Pertanyaan gue. COVID itu berasal dari Tuhan. Sayang, kamu bertanya COVID itu berasal dari mana? Semua yang ada di dunia ini tuh diciptakan oleh Tuhan. Oke, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mau kamu lebih hati-hati, lebih mawas diri. Ya kayak gitulah, karena kalau misalnya dibilang COVID itu berasal dari Cina, dari Wuhan, dari Amerika, dari mana-mana, aduh bagaimana? Nanti dibilang lagi konspirasi. Itulah pokoknya. Kontrasepsi. Beda Bapak, beda. Kontrasepsi itu beda. Mau dipasang lewat mana? Langsung dari bawah? Atau pil? Atau di lengan? Mau dari mana? Dari mana-mana aja, yang penting bisa dipasang. Dari mana? Oke. Pokoknya kayak gitulah. COVID tuh, ya kalian berdua tanya kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kasih jawaban, ya sudah, itulah jawabannya. Maafkan saya cuma manusia biasa. Oke. Lanjut ya, pertanyaan lanjut. Oke, lanjut. Ini dari anak-anak kontrakan. Tadi kan anak-anak retina tanya arti retina. Sekarang ini anak kontrakan, pertanyaannya, tanggapan kalian tentang anak-anak kontrakan. Tentang anak-anak kontrakan. Iya. Oke. Anak-anak kontrakan ada berapa orang sih? Kontrakan ada kira-kira 18, 19, gitulah. 18 orang? 18 so atau 17 gitu. Banyak. Mungkin Apil bisa bantu sebutin nama, Beta deskripsikan gitu. Oh, sebutin nama deskripsi. Oke. Tunggu satu-satu. Tunggu. Wait. Oke. Kayaknya kita mulai dari Sultan dulu lah. Reza. Sultan Reza. Tahu Reza? Tahu kan? Tahu Reza itu Reza Radian. Reza itu diam-diam munafik. Iya. Diam-diam munafik, maksudnya bukan munafik yang jelek, bukan, cuman dia tuh tidak mau menunjukkan sisi buruknya kepada orang. Jadi dia mau semua yang baik-baik saja yang terlihat begitu, tapi anaknya baik. Ya kayak gitu. Cuman sering terlalu close sih dengan Beta. Saya tahu mungkin dia takut Beta apa? Beta serang. Ini yakin mau disebut satu-satu ini? Atau kenapa saya deskripsikan saja kira-kira anak-anak beda. Kalau misalnya dideskripsikan secara umum saya bakalan kena. Nanti jatuhnya kayak retina tadi. Jadi saya apa sih sebutkan satu-satu, biar dong dengar sih saya apa. Tuhan. Oke. Masuk ini nih. Kalau gitu Fai, Astuti. Astuti itu apa ya? Astuti itu ya begitu, susah kalau Fai dijelaskan. Intinya Fai itu apa ya? Tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang kayak jelangkung. Suka chat tiba-tiba, dia tuh suka chat tiba-tiba terus dia hilang, tapi baik anaknya. Terus lumayan lah, ada tampang lumayan. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Bagaimana pendapatnya tentang Tamrin? Tamrin itu betinanya kontrakan. Saya maksudnya Tamrin itu baik.
Cuman kadang-kadang menyebalkan. Terus Tamrin itu belum punya satu pendirian yang tetap, makanya masih ya gitulah, masih suka dibelok-belok kiri kanan. Tapi dasarnya sih memang baik anaknya. Oke. Next. Wawan. Oke. Wawan itu apa saja iya. Apa saja iya. Apa saja iya. Maksudnya gimana? Apa saja iya. Wawan bisa. Iya bisa kakak. Wawan ini. Iya kakak. Apa saja iya. Itu apa saja iya itu Wawan. Lanjut, nggak tahu lagi. Oke. Kalau gitu next, Vicky, pace Thailandku. Pace Thailand. Iya, pace Thailandku. Vicky ini salah satu orang yang sering menghibur aku pada masanya. Pada masanya. Sekarang sih udah ya gini. Sudah gini ya sekarang. Udah renggang. Tapi ya gitulah, as long as you good as a person to others, ya tetap akan ya kayak gitulah. Vicky dengar ini Vicky. kayak gitulah. Oke, lanjut. Oke, next. Kalau gitu Hussein. Tahu kan? Hussein bijaksana. Bijaksana, suka mendengar satu cerita tentang satu masalah dan dia memberikan solusi. Thank you Hussein. Sejak 2 tahun lalu lah pokoknya. Adalah cuma Hussein yang tahu. Oke, cuma Hussein yang tahu. Oke. Kalau gitu Haikal, tahu Haikal? Haikal tuh diam-diam, jarang bicara. Susah. Jarang bicara, diam-diam, terus mau bilang pemalu, tapi singtai mungkin dia merasa insecure dan beta gitu apa. Kayak gitu. Susah jelasin. Oke. Next, Yusar. Yusar ini dari kesan awal saja menyebalkan. Ingat sih waktu beta dulu kasih kuesioner gitu, terus beta suruh dia cari jodoh karena dia bilang katanya kalau makan pokoknya orang sehabis sunatan, habis sirkumsisi tuh seng boleh makan telur. Ingat seng? Kalau beta seng ingat. Pokoknya beta suruh dia cari apa gitu. Dia sering cari, terus ya sering ketahuan cheating. Selalu kenanya di Yusar, kasihan ya Yusar. Tapi baik. Baik. Oke, orang selanjutnya Richard. Kenal Richard? Richard Joramlu Samara. Yes. Tinggi, lonjong. Saya baru tahu kalau dia itu pemain bola. Maaf. Terus soalnya jarang dilihat. Itu saja sih kalau Richard. No comment, maaf. Oke, no comment. Siap. No comment. Kalau gitu Arif ini juga salah satu yang mungkin merasa insecure dengan beta. Saya tahu kenapa. Beberapa orang banyak sih yang merasa insecure dengan beta, tapi ya sudahlah, itu hak kalian. Take your responsibility. Ya udah. Iya. Oke, next orang ya. Next. Iksan, musang. Apa ya? Musang. Iksan tuh suka gini nih. Suka gitu tuh. Saya tahu tuh maksudnya apa. Apa-apa. Saya jelas tuh Iksan. Saya pernah jelas. Iksan itu jagoan bola, jagoan tulipula pokoknya. Cuman ya sekarang lagi bucin-bucinnya. Aduh. Gitulah. Lagi bucin-bucinnya. Oke. Wow, lanjut. Next-nya Dodi itu awalnya bagaimana ya, karena beta tuh jengkel, dia hide beta dari Insta story. Beta tuh adalah satu orang yang paling benci di hide dari story. Iya, di hide dari story beta paling benci. Dodi itu apa ya,
Apa? susah ditebak, tapi kalau chatting tuh kadang-kadang asik. Terus pembahasannya tuh selalu tentang tisu. You know tisu? Yes, I know. Tentang tisu. Salam tisu Dodi, salam tisu. Salam tisu. Beta tisu sehabis nih Dot, minta dong. Oke. Salam tisu. Salam tisu. Lanjut. Oke. Next. Caesar ini apa ya? Caesar. Caesar ini kecil-kecil. Caesar ini sing tahu, dia juga salah satu yang insecure, merasa insecure yang beta. Atau sing tahu ya, maksudnya ini beta perasaan atau apa, tapi susah Caesar, susah dideskripsikan karena sing terlalu close gitu. Sing terlalu gitulah. Oke, diterima. Sekarang Randy, Koko. Randy tuh paling suka ketawa. Paling suka ketawa, baru paling suka senyum. Randy tuh yang paling tua ya, jadi mungkin lebih dewasa lah. Kelihatan lebih dewasa daripada yang lain. Tapi yang beta lihat sih. Ya, tapi yang beta lihat sih dalam hubungan nggak boleh disebut ya, gitulah. Doa yang terbaik lah buat Koko Randy ya, semoga ya gitu lah. Pokoknya oke. Kalau gitu sekali ya. Iya banyak. Kalau gitu siapa? Zaid. Tahu Zaid? Oh, Zaid Wakano. Zaid itu kayak Pak Ustadz loh, serius. Zaid itu kayak Pak Ustadz, maksudnya sosok rohaniawannya tuh kuat gitu. Sosok makanya rohaniawan. Tapi beta sering tahu ya. Maksudnya itu beta pandangan, tapi ya gitulah, kayak gitu pokoknya Zaid. Oke. Next Aldi. Aldi ini diam-diam, susah diajak ngomong. Tapi dulu tuh so sweet sekali dengan mantannya yang dulu. Apa-apa diposting say. Apa-apa diposting. Tapi dulu kan beta suka nebeng pulang dengan Aldi itu karena searah tuh. Bahkan dalam mobil pun ajak ngobrol, tapi dia cuma diam tanpa kata. Oke. Next orang nih, next. Edwin. Saya mau jujur sama Anda ya. Kemarin waktu Anda di OP di salah satu rumah sakit, ya, saya itu menitipkan Anda ke perawat-perawatnya karena saya berpikir Anda itu salah satu adik saya. Tetapi ketika ditanya sama salah satu petugas operator, Anda bilang Anda tidak mengenali saya. Intinya beta a little bit disappointed lah pokoknya dengan Edwin, tapi sudahlah, namanya anak-anak ya, anak-anak dulu. Namanya ya enggak, maksudnya ya namanya ya sudahlah, mungkin dia juga merasa insecure, tapi Edwin ini salah satu yang cerdas lah di kontrakan, salah satu yang cerdas yang selalu stable kayak gitu. Emang. Oke, lanjut. Next orang. Bagaimana tentang Prof. Ian? Christian Matatula itu orang yang menyebalkan iya, mempastiukan iya, baik iya, apalagi ya, bijaksana iya, iya kali ya. Terus apa ya, maksudnya Christian Matatula ini salah satu informan terbaik sampai detik ini. Aduh, ketahuan kan informan saya Maksudnya Ian tuh dia suka memberi yang sebenarnya itu tahu sih, cuman dia istilahnya menggarisbawahi lagi pernyataan atau hal tersebut. Terus ada beberapa kejadian lalu dan Ian masih jadi yang terbaik sampai sekarang. Terus Christian tolong dinotis ya, tolong jangan suka meng-chat atau menghubungi saya di atas jam 2 subuh. Bayangkan Apil. Dia tuh suka chat beta tuh saya pikir waktu. Oke. Tinggal satu orang nih.
Aduh, HP jatuh lagi tuh. Orang ini nih kayaknya orang ini nih kayaknya memang tai deh. Oke, kayaknya bisa ditebak ini kurang satu orang siapa? Kasih tips saya tahu. Menurut beta kayaknya cuma itu. Saya tahu lagi siapa. Oke. Nggak tahu lagi siapa. Bill Emerson. Bill Emerson. Siapa? Bill Emerson. Oke, saya nggak usah sebut ulang-ulang. Oke, iya. Bill Emerson. Oh, junior saya. Junior saya. Oke, Bill Emerson. Bill Emerson itu diam-diam menghanyutkan, apalagi ya? Diam-diam menghanyutkan, misterius, menyebalkan, dan apa ya? Beta suka nih kayak Bill nih, nakalnya yang disembunyikan. Nah, itu bagus. Iya. Itu poin plusnya, itu saja, sisanya nggak ada dari saya. itu aja poin baiknya dari dia. Yang sisanya itu yang ada baik-baiknya tentang dia. Oke, siap. Sudahlah, sudah usah diungkit ya, usah diungkit. Oke, siap. Foto sudah, orang-orang kontrakan sudah selesai. Sekarang next pertanyaan. Ya. Next pertanyaan. Next pertanyaan. Ini kayaknya pertanyaan lebih ke pribadi. Ya, siapa apa? Jawab aja. Tanya aja. Jawab aja. Tanya. Kenapa ketawa? Pertanyaannya ini adalah astaga. Kenapa? Crush di 2015 siapa? Crush. Aduh. Saya tahu ini yang kasih pertanyaan siapa. Terima kasih ya Bapak yang kurus tinggi hilang-hilang yang udah kasih pertanyaan ini. Crush di FK sebenarnya bukan crush sih, lebih kepada apa ya? Aduh Tuhan, Bita tuh sing enak gitu kalau sebutin nama, nanti ke belakangnya tuh nanti jadi perbincangan. Sebenarnya everybody knows, apalagi mereka yang bertanya itu pasti mereka tahu. Cuman ya itulah, sekarang ya gini lagi. Gini lagi. Kayak gitulah. Oke. Pokoknya. Oke, pertanyaan terakhir ya, Tanya dong Kak, bagaimana sih caranya hadapi orang yang playing victim? Yang tahu playing victim kan? Tahu lah, saya nggak bodoh-bodoh amat Bapak. Oke, siap. Gimana caranya hadapi orang yang playing victim? Ini sepertinya minta tips. Playing victim. Playing victim berarti kamu harus menghadapinya dengan kenyataan. Maksudnya harus apa ya? Kalau misalnya dia mau playing victim ini kan maksudnya orang yang mau bilang munafik bukan, mau bilang sandiwara bukan, tapi lebih ke arah itu kan. Intinya tuh katong harus tetap sebagai orang yang berpendirian. No matter what, siapapun dia, intinya tetap you have to love yourself first, terus harus support each other, and then you have to believe in better future. That is the pokoknya itu saran terbaik lah. Intinya love yourself, support each other, and believe in better future. Maka orang-orang itu akan terhempas dengan sendirinya. Kayaknya kita tahu yang kasih pertanyaan ini siapa. Sudah. Soalnya lagi sering curhat. Lagi sering curhat. Terkhusus semua orang viewersnya Philip Marville wherever you are. Dan maksudnya tolonglah cintai diri kalian sendiri dan tolong kita sama-sama mencegah ya penularan COVID, karena please kita harus hidup dengan keadaan normal dan baik-baik saja. Support pemerintah lah, oke? Paling tidak kalau yang penting-penting ya yang usah keluar-keluar toh, meminimalisir kontak lah seperti itu. Oke, God bless you, stay healthy, stay safe.
Kasihan loh kota Ambon. Terus jangan lupa. Ramai sekali, tapi bolehlah jangan lupa, boleh tuh promosi Betapung itu di sini. boleh. Oke, guys, jangan lupa lanjut. Nanti beli ya, atau boleh pre-order Uncle Nardo Kitchen. Nanti next week ada new menu yang nggak kalah nendang dari menu sebelumnya. Oke, stay tune on my Instagram. Oke, teman-teman jadi mungkin yang mau pesan makan siang ya, nanti lihat aja di Instagramnya @UncleNardoKitchen di bawah sini nih, di bawah sini. Enjoy di bawah sini. Ya, minggu depannya ada menu baru, bukan menu yang sebelumnya lagi, tapi menu sebelumnya masih ada kan? Masih ada dong. Oke, masih ada. Jadi 2 menu gitu. Yes, mungkin kalau Tuhan berkehendak bisa 20 menu. Kerja sampai patah tulang. Yang penting ada orang-orang yang membantu. Yes. Oke. Ya, oke teman-teman semua, terima kasih karena sudah menonton podcast yang seru ini. Sampai di sini saja podcast kita, dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di podcast menarik berikutnya. Dadah. Kopunakau.